Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera, terpujilah nama Tuhan, apa kabar? Kembali kita bersyukur bisa berjumpa, kita boleh kembali mendengar firman Tuhan, kita boleh kembali dipulihkan, dikuatkan, dan dipastikan tetap beriman kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan bicara mengenai dimensi hati. Saudaraku, dimensi adalah suatu ruang yang tidak bisa diukur. Satu ruang yang tak terselami. Tetapi bisa kita ketahui. Kali ini bicara soal hati. Saudara, hati itu adalah satu hal yang penting di dalam seseorang manusia. Hati itu adalah pusat dari kehendak, dari pemikiran manusia. Makanya di Amsal 4 ayat 23 jelas dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Menarik sekali bicara soal dimensi hati ini Bapak Ibu. Sebelum saya berkhotbah lebih jauh, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kembali, boleh mendengar firman-Mu, boleh diajar dengan kehendak-Mu untuk hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu. Karena firman-Mu kekuatan kami, firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus aku menyerahkan seluruh pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu dari awal sampai akhirnya. Terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kembali saya ulang bahwa kita akan bicara soal dimensi hati. 4 dimensi hati. 4 dasar dimensi hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati itu berbicara soal kehendak manusia, pikiran manusia, dan apa maunya manusia. Ini yang perlu diperhatikan bagi setiap kita yang mempunyai hati. Sebab kalau bicara soal hati itu bicara soal kehidupan, bicara soal kelakuan, bicara soal pemikiran. Penting untuk kita menyadari. Adapun saudaraku, ayat yang akan kita baca yaitu di dalam Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 Bapak Ibu, perikop ini yang akan kita bahas mengenai dimensi hati, 4 dimensi dasar hati kita. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia? Dan orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perikop ini sangat menarik, saudara. Menariknya di mana? Ini menariknya bicara soal hidup kekal di sorga. 1. Hidup kekal di sorga. Dan kedua, menariknya di sini adalah bicara soal hati mengasihi. Soal hati yang mengasihi. Dan di sini Yesus sedang dicobai oleh ahli Taurat bagaimana untuk orang bisa masuk sorga. Dan di situ Yesus memberikan perumpamaan yang sangat luar biasa bagusnya. Dalam perumpamaan ini, Bapak Ibu, ada 4 hal yang kita bisa pelajari, yaitu dimensi hati. Dengan persoalan yang sama, ada 4 respon yang berbeda. Ini bicara soal hati. Ini bicara soal dimensi hati. Yang tadi saya katakan, dimensi adalah satu ruang yang tak terselami, satu ruang yang tak terukur, dalamnya, tingginya, lebarnya. Tetapi bisa diketahui dari perilaku seseorang. Apabila seseorang itu melakukan sesuatu, itu berdasarkan sikap hatinya. Kalau orang itu jahat, sikap hatinya jahat. Ini penting untuk kita menyadari. Jadi rupanya Bapak Ibu bicara sorga itu bicara sikap hati, saudaraku. Bicara dimensi hati. Makanya tadi di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini penting untuk kita pelajari dan penting untuk kita yakini, Bapak Ibu. Sebab sikap hati ini, saudaraku, kecenderungannya kemana? Itu akan terlihat. Itu akan terlihat, Bapak Ibu. Kecenderungannya apa? Nah, dari sini Bapak Ibu kita mendapatkan 4 bagian. Pertama adalah dimensi hati yang mengejar keuntungan. Dimensi hati yang mengejar keuntungan. Ayatnya ayat 30, Lukas 10 ayat 30. Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Yang pertama kita bicara penyamun-penyamun. Penyamun-penyamun ini mempunyai sikap hati, saudaraku, mengejar keuntungan. Orang yang selalu mengejar keuntungan, dia tidak peduli akan orang lain. Yang penting dirinya untung. Dia tidak peduli akan kondisi orang lain, bahkan dia bisa melukai orang lain demi keuntungannya. Itu orang yang mengejar keuntungan. Jadi mereka berhati penyamun, saudaraku. Mereka tidak peduli itu haram, mereka tidak peduli itu halal. Mereka tidak peduli itu bukan miliknya. Dan kecenderungan ada untuk mengejar keuntungan. Ini bisa disamakan seperti Yudas Iskariot. Dia cenderung berkhianat, cenderung untuk mengesampingkan pri kemanusiaan. Kalau orang cenderung untuk mengejar keuntungan, kejam, sadis. Dia tidak peduli mengorbankan orang lain. Banyak orang Kristen semacam ini, saudaraku. Periksa dalam diri kita. Apakah diri kita cenderung mengejar keuntungan? Dengan masa bodoh, dengan empati, dengan simpati. Tidak peduli. Hatinya sudah kejam, membatu, membebal. Kalau ada di antara Bapak Ibu dalam kondisi cenderung mengejar keuntungan, bertobat, saudara. Sebab Anda akan melukai orang. Anda akan menyakiti hati orang. Bahkan akan terus menjual, berkhianat atas nilai-nilai kebenaran.
Cenderung untuk kondisi ini cenderung menyimpang, cenderung nyerong saudaraku hatinya. Bahkan Yesus sendiri dijual sama Yudas Iskariot. Yang penting dirinya untung. Hati yang terus saudaraku mengejar keuntungan ini berbahaya. Dia sudah menjadi budak Mamon. Dikendalikan oleh Mamon. Semua berdasarkan itu Mamon, keuntungan, berdasarkan uang saudaraku. Ini hati penyamun-penyamun, hati perampok. Hati yang melukai tanpa peri kemanusiaan. Hati yang menghalalkan segala cara. Dimensi yang pertama adalah hati yang mengejar keuntungan. Bahkan di dalam bidang rohani pun banyak yang seperti ini, saudaraku. Dia nggak bicara lagi soal rohani, tapi bermain dalam bidang rohani. Kecenderungannya adalah uang. Dan kecenderungannya adalah untung. Dia akan menghalalkan berbagai macam cara. Jadi hati penyamun ini adalah hati yang mengejar keuntungan. Setiap kita menyadari akan demikian. Kalau kita mempunyai hati mengejar keuntungan, Bapak Ibu, pasti ada korban-korban yang kita buat yang tanpa peri kemanusiaan. Ada nilai-nilai yang kita lukai. Walaupun itu adalah saudara kandung. Walaupun itu saudara seiman, nggak peduli. Orang ini mata hatinya sudah dibutakan oleh nilai untung. Ingat baik, yang pertama ini jangan sampai terjadi atas diri kita, atas hati kita. Makanya kita waspada menjaga hati kita karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku, adapun yang kedua adalah dimensi hati yang menghitung keuntungan, Ayat 31 sampai 32. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Yang kedua adalah, saudaraku, dimensi hati yang menghitung keuntungan. Imam dan orang Lewi. Jadi imam dan orang Lewi ini terbalik arahnya, Bapak Ibu. Iya kan? Jadi dari seberang jalan, mereka mau ke Yerusalem. Dalam perjanjian lama, Bapak Ibu, orang ke Yerusalem itu mau sembahyang. Mau menghadap Tuhan, sembahyangnya di Yerusalem. Iya kan? Mau sembahyang, mau beribadah. Kalau kita punya istilah, mau ke gereja lah. Begitu dia lihat, saudaraku, imam ini, orang Lewi ini, kemudian berpikir, apa untung saya menolong orang ini? Dihitung-hitung, Bapak Ibu. Bahkan kalau kecenderungan tidak menguntungkan, ditinggalkan. Dan pasti ini, saudaraku, akan ketempuan, saudaraku. Itu pikiran mereka. Apalagi mereka mau beribadah. Ibadah ini benar-benar, saudaraku, hal yang diutamakan oleh mereka. Ya kan, ketimbang menolong orang yang setengah mati, habis dipukuli oleh perampok. Seringkali kita terjadi seperti itu, hati yang menghitung keuntungan. Untung saya apa? Menolong orang ini. Malah bisa rugi kita ketempuan. Saya kan mau beribadah kepada Tuhan, saya kan mau ke gereja. Rugilah saya kalau tidak beribadah. Ketimbang orang ini, toh orang ini adalah orang Samaria, orang ini juga nggak seiman dengan saya. Nah, hati yang menghitung keuntungan, Bapak Ibu, nggak akan pernah bisa menolong seseorang. Seolah-olah mereka mengutamakan Tuhan, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Ini yang Tuhan tidak inginkan. Makanya imam dan orang Lewi ini, Bapak Ibu, tidak menolong. Dia cuma lihat saja dari seberang jalan, itu bukan urusan saya. Saya tidak peduli atas hal kejadian seperti itu. Jadi peri kemanusiaannya sudah tumpul. Ingat baik, Bapak Ibu. Ibadah bisa menumpulkan hati nurani. Yesaya 30 ayat 1. Engkau datang ke persekutuan bukan dorongan dari rohku. Makanya dosamu bertambah-tambah. Mengerikan sekali, Bapak Ibu. Atas nama ibadah.
atas nama Tuhan, tetapi melanggar nilai pri kemanusiaan. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ini sudah tidak dijalankan. Karena berdasarkan untung-untungan, saudaraku. Nah, hitung-hitungan, nggak ada untungnya, nggak bakal menolong. Lebih baik saya beribadah, banyak untung saya. Saya diberkati, saya disembuhkan, saya dekat dengan Tuhan. Omong kosong itu, bullshit Bapak Ibu. Omong kosong. Ingat baik, hati yang mengasihi atas sesama jauh lebih penting dari nilai-nilai ibadahmu. Engkau boleh begitu bangga orang yang dikasihi Tuhan. Tapi engkau mengasihi Tuhan atau tidak? Mengasihi Tuhan dong Pak, saya kan ke gereja, rajin. Saudara, apa Tuhan kau bisa lihat? Tidak bisa. Sementara engkau tidak mengasihi sesama yang kau lihat, itu omong kosong Bapak Ibu. Sementara engkau membenci yang kau lihat, karena tidak menguntungkanmu. Karena engkau adalah menghitung keuntungan, seperti orang berdagang Bapak Ibu. Banyak orang Kristen berperilaku seperti pedagang. Iya kan? Untung apa saya ke gereja? Untung apa saya menolong? Semua dihitung secara jelimet, saudaraku. Secara rinci. Dan akhirnya, saudaraku, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Hati-hati dengan hati yang menghitung keuntungan. Kita mesti menyadari akan nilai ini, Bapak Ibu. Enggak jalan, saudaraku, kemanusiaan kita. Kalau belum apa-apa sudah menghitung keuntungan, saudaraku. Dan bahkan kecenderungan kalau saya menolong ketempuan nanti. Iya kan? Malah saya dianggapnya yang menganiaya. Nah ini loh persoalan-persoalan di dalam setiap kita. Hati kasih sudah semakin dingin. Manusia cenderung untuk mementingkan diri sendiri. Hati kita harus tetap peka Bapak Ibu terhadap penderitaan orang lain. Lebih baik kau tidak ke gereja hari Minggu demi untuk menolong tetanggamu. Demi untuk menolong kejadian yang kau lihat. Karena ini bukan perkara kebetulan. Tidak ada perkara kebetulan Bapak Ibu. Semua adalah perkara kegenapan. Hati kita selalu teruji. Dalam kerangka kemanusiaan. Dalam kerangka mengasihi sesamamu. Itu selalu teruji Bapak Ibu. Baik melalui orang lain, bahkan bisa melalui hewan, Bapak Ibu. Iya kan, ada sementara orang yang begitu kejam dengan hewan. Iya, dan pada akhirnya ini mungkin mentang-mentang hewan. Bukan masalah hewannya, tapi sikap hati. Kecenderungannya, saudaraku, adalah tega. Tega, saudaraku, meninggalkan korban. Iya kan, supaya dia merasa tidak jadi korban. Bukankah Yesus ini sudah menjadi korban, telah mengorbankan dirinya untuk dosa-dosa kita? Kalau kita larikan ke situ, agak menyimpang nih khotbah saya, Bapak Ibu. Tetapi ada hubungan dengan hal itu, saudaraku. Jadi setiap kita, saudaraku, jangan mengorbankan orang lain untuk menghitung-hitung keuntungan, Bapak Ibu. Sementara engkau tidak memperhitungkan perasaan orang lain, cenderung menyakiti hati orang lain. Hampir mirip-mirip dengan yang pertama ya, yang mengejar keuntungan. Iya kan? Tetapi ini hati yang menghitung keuntungan. Jadi imam dan orang Lewi ini karena mereka mau beribadah ke Yerusalem, mereka hitung-hitung Bapak Ibu enggak untung lah saya. Lagi pula ini bukan kaum saya. Lagi pula itu si kafir. Iya kan saudaraku, jadi nilai kemanusiaan diabaikan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, yang dimensi ketiga itu adalah hati yang memberi keuntungan. Hati yang memberi keuntungan. Ayat 33 sampai 34. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur.
Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Saudaraku, yang ketiga ini adalah hati yang memberi keuntungan. Hati yang memberi. Kecenderungan hati yang memberi ini adalah selalu untuk siap menolong kapanpun dan siapapun. Hati ini, saudaraku, kecenderungannya adalah terlatih sedemikian rupa, bukannya mendadak-mendadak, saudaraku. Iya kan? Jadi sikap dasar hati yang untuk memberi keuntungan. Hati yang memberi, lebih berkat memberi daripada menerima. Jadi ini orang-orang Samaria, kalau hitungan dulu ini orang kafir Bapak Ibu, tapi mempunyai hati yang mulia. Hati yang agung, hati yang luar biasa. Hati yang peduli untuk memberi pertolongan. Hati yang mau berkorban bagi orang lain. Karena orang itu patut ditolong Bapak Ibu. Hati yang selalu berbelas kasihan. Hati yang selalu mengandung empati dan simpati atas kaumnya, atas sesamanya, saudaraku. Inilah yang dibenarkan oleh Yesus Kristus untuk memperoleh surga, hidup kekal di sana. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus mempunyai hati yang memberi keuntungan. Orang boleh mengatakan saya orang kaya, tetapi kalau kikir Bapak Ibu, itu bukan orang kaya. Itu orang miskin. Tetapi kalau orang yang hati memberi Bapak Ibu, tidak diketahui berapa kekayaannya, sangat kaya. Karena dari situ dia nggak pernah kepikiran akan habis hartanya. Dia mengumpulkan harta di surga karena ngengat dan karat tidak ada di sana. Hati yang memberi keuntungan inilah yang dipunyai oleh orang Samaria. Dia rawat dengan baik korban ini. Dia naikkan ke keledai tunggangannya, dia kasih minyak dan anggur. Itu bicara biaya mahal Bapak Ibu. Iya kan, itu bicara nilai kemuliaan. Kemudian dia bawa ke tempat penginapan Bapak Ibu. Dia pesan kepada yang mempunyai penginapan itu, tolong dirawat dengan baik. Ini aku tinggalin uang, jikalau kurang nanti aku balik lagi. Karena pasti ada jalan ke situ lagi. Aku akan bayar apa yang kekurangannya. Wah, luar biasa sekali Bapak Ibu. Nilai-nilai ini udah nilai-nilai yang langka Bapak Ibu. Apalagi hidup di kota besar. Tetangga kiri kanan semua udah nggak kenal kita. Iya kan saudaraku? Nah inilah saudaraku yang patut disayangkan bila kita tidak mempunyai hati yang memberi. Mau mencubit, tidak mau dicubit. Itu kondisi yang terjadi. Kalau orang hati yang memberi Bapak Ibu, dia nggak peduli, dia nggak hitung-hitungan, untung rugi dia itu jauh dari pemikiran orang tersebut. Yang penting untuk segera ditolong dan untuk aku tergerak hatiku, untuk orang ini jangan sampai mati. Jangan sampai menderita yang terlalu jauh. Dan orang ini untuk segera aku tolong. Karena orang ini juga sesama manusia. Dia juga nggak peduli asal-usul orang ini. Nggak dia tanya, kamu dari mana, suku apa. Iya kan, nggak peduli kulitnya beda, ada kulit putih, kulit hitam. Kalau orang cenderungannya hati memberi keuntungan, itu segera tergerak hatinya menolong. Kepekaan tergerak hati untuk menolong orang lain, saudaraku, itu sebetulnya tidak asing lagi bagi orang Kristen. Bukankah Allah itu kasih, Bapak Ibu? Jangan kalah dengan kepercayaan lain untuk saling mengasihi. Jangan kalah, Bapak Ibu. Jangan kalah. Kita adalah nilai pelaku firman. Yakobus 4 ayat 17. Jika engkau tahu itu perbuatan baik, engkau tidak lakukan, engkau berdosa. Sampai begitu ancamannya. Sebetulnya bukan ancaman Bapak Ibu. Itu satu nilai automatically. Iyalah. Kalau kita tahu itu baik, kita tidak lakukan, ya berdosa lah. Iya kan? Jadi ini satu nilai yang sangat luhur sekali. Yang Yesus ajarkan bagi setiap hati kita. Pemikiran kita. Sebab kalau kita lihat alurnya Bapak Ibu,
Dari hati, kemudian saudaraku, ke pikiran, ke perilaku. Mata dan hati itu saudaraku sinkron. Makanya kalau ada perkataan, sampai hati dia berbuat seperti itu. Berarti kalau sudah sampai hati, pasti ada niat dan perilaku. Itu alurnya. Itu nilai saudaraku, flow-nya, alirannya, jalannya. Makanya periksa hati kita. Apakah hati kita selalu memberi? Kalau tidak demikian, kita tidak diberi, Bapak Ibu. Murah hatilah Bapak Ibu. Jangan menunggu kita jadi orang kaya. Nantilah Pak, kalau saya udah kaya dulu saya memberi. Kaya apa Bapak Ibu? Iya kan, kalau udah pelit-pelit aja. Udah kaya juga tetap aja. Nanti kalau saya udah kaya raya Pak, udah tambah raya lagi. Baru memberi, sampai mati kamu nggak memberi. 2 kali 1 cuman kuburan Bapak Ibu. Iya toh, dari debu kembali kepada debu. Sikap hati memberi Bapak Ibu bukan tunggu kaya, saudaraku. Bukan tunggu kaya. Bahkan kecenderungan orang kaya itu pelit. Iya kan, karena dia punya hitungan lagi. Kekayaan saya memang dari ngerampok, kekayaan saya memang dari nggak bener. Saya kan kerja sesen demi sesen saya kumpulin. Enak aja saya kasih begitu saja Pak Pendeta. Itu alasan. Terserahlah kamu buat alasan apa. Itu namanya kikir, pelit, medit, kodet. Sikap hati yang begitu Bapak Ibu nggak bisa masuk surga. Orang kikir nggak bisa masuk surga Bapak Ibu. Iya kan? Tapi hati yang memberi itu luar biasa. Haleluya. Ini yang dibenarkan oleh Yesus Kristus Bapak Ibu. Yang terakhir, yang keempat. Yang keempat adalah hati yang mencari keuntungan. Hati yang mencari keuntungan. Ayat 35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saudaraku, yang terakhir adalah hati yang mencari keuntungan. Itu pemilik penginapan. Iya kan? Pemilik penginapan ini tidak mau tahu siapa yang menginap. Siapa yang datang sama dia, yang penting kau bayar, aku izinkan. Kau tidak bayar, tidak aku izinkan. Hati mencari keuntungan, dia tidak mengerti dan tidak tahu akan nilai-nilai. Orang ini adalah korban perampokan, orang ini butuh pertolongan, dia nggak pusing. Teringat waktu itu saudaraku di rumah sakit. Kemudian, ia kan dimintakan siapa yang menjamin orang ini. Padahal orang ini sudah setengah mati. Kalau nggak ada yang menjamin, tidak ditolong Bapak Ibu. Iya kan? Itu satu nilai-nilai, saudaraku. Iya kan? Mengerikan sekali Bapak Ibu. Bukankah rumah sakit harus segera menolong? Itu dulu ya Bapak Ibu, nggak tahu sekarang. Iya kan? Jadi rasa peri kemanusiaannya sudah tumpul. Itu dianggap hewan. Itu dianggap hewan Bapak Ibu, korban-korban tersebut. Kalau tidak ada yang menjamin walaupun ini korban kecelakaan, tidak akan pernah ditangani dengan baik. Itu dahulu, nggak tahu sekarang. Semoga ada perubahan. Nah, ini hati yang mencari keuntungan. Hati mencari keuntungan, Bapak Ibu, itu hantam kromo saja, nggak peduli, iya kan, orang ini yang datang kepada kita. Menguntungkan kita atau tidak. Padahal dia mau datang memberitakan kabar baik. Dia nggak pusing, Bapak Ibu. Pokoknya lu menguntungkan saya dengar. Ya kan, kalau tidak menguntungkan saya tidak dengar. Nggak mau pusing, bullshit lah soal nilai-nilai, entah itu kebenaran, tak apa. Nah, pemilik penginapan ini mempunyai hati mencari keuntungan. Ya, mungkin dikatakan oleh kita wajar lah Pak, namanya hotel. Ya kan, siapa sih yang mau rugi? Ngomong kewajaran, saudaraku, sebetulnya itu tidak wajar menurut aturan Tuhan. Apakah Tuhan tidak bisa mengganti nilai-nilai keuntunganmu dengan menolong orang lain yang kesulitan? Apakah engkau meragukan bahwa Allahmu itu Allah yang sumber kebenaran, sumber kekuatan, sumber yang maha tahu?
dan sumber berkat. Semuanya ini dalam kerangka lakukanlah semata-mata untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23, saudaraku. Iya kan? Jangan uang melulu. Jangan mamon melulu, saudaraku. Kalau mamon melulu, saudaraku, ya repot. Semua itu ya dicari orang, betul. Carilah kerajaan Allah dan kebenaran, semua akan ditambahkan. Mencari kebenaran yang Tuhan punya, itu adalah yang utama. Ketimbang mencari mamon yang akan membawa kita binasa. Ada 4 dimensi hati yang hari ini kita ketahui. Bapak Ibu ada di mana? Hatimu kecenderungan kemana? Saya kembalikan kepada nilai Bapak Ibu semuanya. Sebab hati itu dimensi yang tidak bisa diukur. Anda yang tahu sendiri karena engkau yang punya hati. Bahkan hati bisa menjadi pura-pura bisa. Saya masa bodoh dengan itu. Karena ada upah yang Anda akan terima. Tabur tuai. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Mengenai 4 dimensi sikap dasar hati yang kita ada. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah menyampaikan isi hatimu. Mengenai dimensi hati, 4 dimensi sikap dasar hati. Inilah kebenaran yang aku bicarakan dan aku beritakan ya Tuhan. Pimpin seluruh bagian kami agar mempunyai hati yang baik, hati yang memberi, hati yang menurut bentukan daripada nilai hati Tuhan, hati Kristus. Sehingga kami juga memiliki pikiran Kristus. Firman-Mu aku percaya tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu menjamah bagi setiap hati. Mengubah hati kami. Menolong, menguatkan. Untuk kami mempunyai sikap hati yang benar di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Berkati mereka yang mendengar pemberitaan firman-Mu ini. Karena ibadah mereka tidak sia-sia, roti makanan mereka, air minuman mereka tidak pernah kekurangan. Terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus aku mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus-Nya yang selalu menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan kita datang kedua kali menjemput kita dalam segala kemuliaannya dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam sejahtera. Shalom. Haleluya.